Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulisti Ningsi Sahra dari 22 HTM 3 dengan NIM 742352022-071. Jadi saya akan membahas sedikit, mereview materi sedikit tentang materi yang telah Ibu berikan pada pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Jadi yang pertama itu membahas tentang pertama itu perbedaan hukum privat dan hukum publik. Jadi hukum privat yaitu hukum perdata dan hukum publik yaitu hukum pidana. Jadi perbedaan antara keduanya salah satunya adalah tujuan dari hukum pidana adalah mencari kebenaran sesungguhnya atau mencari kebenaran pada masyarakat atau mencari kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. Contohnya, ada seorang hakim bertanya ke tersangka, betul nggak sih kamu yang membunuh si A? Dan tersangka pun menjawab bahwa betul Pak Hakim, saya yang membunuh. Jadi, kalau dalam hukum pidana, pengakuan dari tersangka tersebut tidak lantas menjadi dasar yang kuat bagi seorang hakim untuk mengetuk palu bahwa oke, kamu bersalah dan kamu dijatuhi hukuman sekian tahun. Akan tetapi pengakuan dari tersangka tersebut, hakim justru harus lebih menggali lebih jauh terkait dengan kenapa tersangka membunuh si A. Makanya dikatakan mencari kebenaran material atau kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Beda sama dengan hukum privat. Kalau hukum privat ataupun hukum perdata, di sini dia membahas tentang mengutamakan kebenaran secara prosedural kepada masyarakat. Jadi siapa yang bersengketa, siapa yang mempunyai hitam di atas putih, itulah yang membedakan perbedaan dari keduanya, dari hakim yang mengadili hukum tersebut. Jadi hakimnya itu kalau membunuh pidana dia harus aktif karena berlaku asas-asas kekerasan. Dalam arti hakim boleh melampaui dari apa yang menjadi tuntutan, apa yang ada di petitum. Jadi sekalipun misalnya jaksa cuma membentuk 2 tahun, tapi kalau berdasarkan penilaian hakim merasa bahwa hakim ini tuntutan ini terlalu rendah untuk kejahatan yang dia lakukan. Seorang pembunuh korban dan memutilasinya layaknya membuat hakim ini ragu untuk itu besar sekali, maka hakim boleh melampaui dari apa yang dituntutkan jaksa. Beda sama perdata. Kalau perdata berlaku asas nego pratita, dalam arti tidak boleh melampaui apa yang ada di petitum. Jadi kalau petitum itu cuma ada masalah pembagian warisan, sekalipun dianggap pelindung hakim, tidak boleh menentukan di luar petitum. Kemudian kalau dalam perkara pidana, yang melakukan apa yang mengajukan tuntutan itu adalah negara. Istilahnya pun berbeda. Kalau pidana itu disebut dengan menentukan, kalau perdata disebut dengan gugatan. Jadi yang dapat mengajukan tuntutan itu adalah negara melalui jaksa tertentu. Kalau perdata beda. Kalau perdata yang bisa mengajukan gugatan adalah orang yang merasa dirugikan dan yang tidak bersalah. Orang tidak akan bersalah ketika ada tentu penghati. Jadi yang bisa mengajukan gugatan adalah orang yang merasa berbeda. Terus perbedaan ketiga yaitu ada pada bunyinya, bunyi hasil peradilannya. Kalau pidana itu bunyinya putusan, kalau perdata itu bunyinya penetapan. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri hukum pidana. Hukum pidana itu ciri-cirinya apa sih? Hukum pidana yang bisa membuat kita membedakan bahwa ini hukum perdata, ini hukum pidana, dan ini hukum administrasi, dan ini hukum tata negara. Jadi, ciri khas dari hukum pidana itu apa saja? Itu ada pelanggaran, kriminal, kejahatan. Adapun perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, yang dimana pelanggaran terdiri dari 1 poin dan kejahatan itu terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama itu regulasi, itu unsur positif, dan poin kedua itu reaksi dari masyarakat.
Dari kedua poin tersebut, kita dapat membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Contohnya seperti menerobos lampu merah. Maka itu disebut dengan pelanggaran. Mengapa? Karena menerobos lampu merah itu hanya masuk pada poin pertama, yaitu regulasi atau unsur positif. Mengapa tidak masuk pada poin kedua? Karena menerobos lampu merah itu menimbulkan reaksi masyarakat biasa-biasa saja ketika melihat seorang menerobos lampu merah. Jadi antara pelanggaran dan kejahatan itu menggunakan analogi 2 dan 1. Jika kita berdasar pada KUHP, maka tim KUHP sendiri itu berisi 3 bab. Bab pertama tentang ketentuan umum, kedua tentang kejahatan, ketiga tentang pelanggaran. Dan kita bisa ilustrasikan bahwa pelanggaran dan kejahatan itu berbeda. KUHP pun mengkomodisir seperti apa dan sekarang di mana letak perbedaannya. Jadi letak perbedaannya itu harus memenuhi unsur positif dan unsur sosial. Selanjutnya ada 3 teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu yang pertama absolut atau mutlak, yaitu suatu perbuatan yang pasti akan ada balasannya atau sebab akibat. Yang kedua, teori relatif, yaitu merupakan suatu kemanfaatan, apakah hukum mendapat kemanfaatan atau feedback yang dirasakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, teori gabungan, yaitu gabungan teori absolut dan teori relatif, yaitu memberikan efek jerah pelaku dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Yaitu pengertian delik dan macam-macam delik. Kata delik berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan delictum, yaitu suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut pakar delik, itu diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Delik terbagi menjadi 2, yaitu delik aktif dan delik pasif. Delik aktif yaitu perbuatan yang nyata seperti mencekik, menusuk pisau, dan delik pasif yaitu perbuatan yang tidak melakukan. Adapun macam-macam delik, yang pertama yaitu delik formil, yaitu delik yang diketahui selesai kalau sudah terjadi 1 atau 2 perbuatan. Contohnya seperti percobaan pembunuhan. Yang kedua, delik material. Delik material yaitu delik yang dikatakan selesai jika ada akibat yang ditimbulkan seperti pembunuhan. Yang ketiga, delik aduan atau delik yang dimana bisa melaporkan hanya korban saja seperti pemerkosaan. Yang keempat, delik biasa yaitu delik yang bisa melaporkan seperti pencurian, perampokan. Dan yang kelima yaitu delik umum, yaitu delik yang dapat dituntut dengan syarat dari orang-orang yang dirugikan. Yang keenam yaitu delik sengaja, yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung niat. Dan yang ketujuh yaitu delik tidak sengaja, yaitu delik yang dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak ada unsur niat. Yang kedelapan yaitu delik khusus, yaitu delik yang hanya dapat dilakukan. Yang terakhir itu ada membahas tentang kesalahan dan 3 dolus atau 3 bentuk dolus ataupun 3 bentuk jadi pertemuan terakhir itu membahas tentang 3 bentuk dolus ataupun 3 bentuk kesengajaan. Kita akan membahas poin kecilnya, yaitu kesalahan. Kapan atau apa sebenarnya itu kesalahan? Jadi kalau dalam hukum pidana, kesalahan di sini dipandang adalah suatu perbuatan yang mana antara pelaku dengan perbuatannya itu ada sikap kebatinan. Dalam arti seorang pelaku memilhami perbuatannya sehingga atas perbuatan yang telah dia buat tersebut si pelaku itu bisa dicela. Dalam kesalahan secara umum itu harus terpenuhi indikator. Yang pertama, apakah dia penuh dengan kelalaian, dan yang ketiga, dia harus dapat dipertanggungjawabkan. Dimaksud dengan delik sengaja, apa yang dimaksud dengan delik sengaja? Dalam bahasa Latin, sengaja artinya dolus atau delik dolus. Jadi kesengajaan di sini harus kita ingat bahwa sengaja itu harus didasari oleh niat. Jadi memang ada niat
niat tersebut didasari dengan kehendak seorang untuk menghendaki. Memang kalau hal tersebut secara sadar jadi dapat dikategorikan perbuatan tersebut adalah delik dolus. Dikatakan delik dolus ketika seorang melakukan perbuatan itu dengan niat disadari dan dikehendaki oleh Van Hemel. Ada oleh Van Hemel, dia membagi 3 bentuk dolus, 3 bentuk kesengajaan. Yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud sengaja. Dalam hal ini, dalam suatu perkara itu harus penting, harus dibedakan mana motif dan mana modus. Dan yang kedua yaitu kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian. Contohnya, seorang A ingin saya bunuh, tetapi ada seorang B yang menghalangi saya. Apabila semua orang itu meninggal, maka orang A merupakan kesengajaan dan orang B merupakan kesengajaan dalam bentuk kepastian. Terus yang ketiga, kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan. Contohnya, saya mau membunuh si A dengan menaruh racun di kue yang sudah saya beli, dan kue tersebut saya kirim ke kantornya. Sampai di kantornya atau di ruangannya, kemungkinan dalam pemikiran yang sama semua orang akan meninggal. Maka orang yang A meninggal ini dalam bentuk kesengajaannya kesengajaannya dengan kesadaran. Tetapi orang yang meninggal dalam suatu ruangan ini tersebut kesengajaannya tentang kemungkinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang dan jelasnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.